senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di channel YouTube Panen Aset Management. Hari ini saya Rudianto ingin berbagi tentang kondisi market outlook untuk bulan Juni tahun 2020. Video ini saya rekam pada tanggal 10 Juni tahun 2020. Nah, apa yang mau saya sharing di market outlook kali ini sebagai berikut. Nah, untuk market update di bulan Juni ada beberapa topik yang saya bahas, mulai dari laporan keuangan, kemudian dana asing yang sudah kalau kita lihat masuk ke Indonesia, kemudian juga bagaimana dengan PSBB, transisi atau kemudian perkembangan COVID-19 di Indonesia, kemudian juga tentang bagaimana pandangan kami untuk IHSG harga wajarnya berapa, obligasi harga wajarnya berapa, dan terakhir tentu bagaimana kondisi new normal ini berpengaruh terhadap manajer investasi dalam mengelola reksadana. Nah, sekarang satu-satu saya bahas. Bagaimana dengan kinerja perusahaan di kuartal 1 tahun 2020? Nah, sebagaimana diketahui, yang namanya laporan keuangan itu dipublikasikan setiap 3 bulan. Untuk yang kuartal 1 tahun 2020, umumnya itu di bulan April sampai dengan bulan Mei sudah bisa kita akses. Nah, hanya saja dengan kondisi COVID-19 ini, untuk laporan keuangan memang diberikan relaksasi oleh OJK, di mana perusahaan bisa memundurkan, kalau saya tidak salah, sampai dengan bulan Juni atau Juli. Nah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang mungkin tetap masih masuk, sehingga mereka tetap mempublikasikan tepat waktu. Kuartal 2 ini juga kelihatannya akan agak mundur juga. Nah, dari laporan keuangan yang saya kumpulkan, jadi di dalam IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, itu terdapat hampir 700 saham, mungkin sekitar 680 sampai 690. Nah, dari perusahaan-perusahaan tersebut, saya coba dapatkan datanya dari Infovesta. Materi ini saya buat dengan data yang saya ambil per tanggal 4 Juni. Pada tanggal tersebut, kurang lebih sudah ada 190 perusahaan yang sudah publikasi laporan keuangan dan bisa diakses di Infovesta. Nah, dari yang saya dapat tersebut, saya bagi menjadi kategori LQ dan non-LQ 45. LQ 45 itu sebagai informasi adalah 45 saham yang paling liquid, yang dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Apakah paling liquid itu paling bagus? Belum tentu juga. Tapi biasanya kalau liquid itu menjadi semacam saham tujuan kalau misalnya dana asing mau masuk. Biasanya mereka lebih prefer saham-saham yang liquid. Begitu juga manajer investasi yang mungkin punya dana kelolaan besar, kadang-kadang likuiditas menjadi acuan yang utama. Tapi tidak berarti yang non-LQ45 itu jelek, karena ada juga saham-saham value, saham-saham yang mungkin harganya sangat murah itu di situ dan cukup liquid juga. Nah, kemudian daftar ini juga berubah setiap 6 bulan sekali. Jadi kita tidak perlu terlalu berpatokan harus saham LQ45. Nah, dari saham tersebut ada lagi sektornya, dari industri dasar, basic industry, consumer, finance, infrastruktur, mining, dan seterusnya. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat. Nah, dalam mereview laporan keuangan, biasanya yang menjadi acuan atau yang kami perhatikan adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan atau pendapatannya, dan kemudian kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat datanya, ada yang LQ, non-LQ, ada grand total, itu saya jumlahkan semuanya. Secara umum 190 perusahaan itu mengalami kenaikan penjualan sebesar 1,33%, tapi laba bersihnya turun 14%. Nah, apa artinya kalau data seperti ini? Jadi kalau dilihat daripada kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan atau penjualan, itu kami lihat masih bagus. Karena sejak akhir 2019, sebetulnya perekonomian itu sudah agak lesu. Lesunya bukan karena COVID-19. COVID-19 di Indonesia itu kan PSBB-nya baru di akhir Maret. Jadi itu nanti akan lebih terlihat di kuartal 2. Nah, kuartal 1 dan tahun lalu itu lebih karena harga komoditas yang turun, kemudian perang dagang antara China sama Amerika Serikat. Nah, jadi itu membuat perekonomian menjadi lebih lesu. Nah, kalau kita lihat penjualannya masih tetap, itu berarti kan kelihatannya oke. Berarti perusahaan-perusahaan masih bisa mempertahankan omsetnya. Tapi mungkin karena situasi yang kurang baik, bisa saja karena biaya naik lebih banyak,
bisa juga karena mungkin mereka memberikan diskon lebih besar supaya nasabah tetap bertahan, supaya tetap ada penjualan, jadi laba bersih mengalami penurunan. Nah, jadi secara umum kalau situasi seperti ini memang sudah mencerminkan lesunya kondisi ekonomi di sektor real di kuartal 1. Yang menurut saya kalau COVID belum masuk. Faktor COVID-19 itu akan lebih terlihat di kuartal 2 2020, di mana beberapa perusahaan konsumer, misalnya katakan seperti Mitra di Perkasa, Ramayana, mereka kan sampai terpaksa harus tutup gerai-gerainya yang di mall. Jadi pendapatan mereka dari bulan April sampai dengan Juni, apalagi ada bulan Lebaran di tengah-tengahnya, bisa dikatakan sudah hilang. Nah, jadi laporan keuangan kuartal 2 diperkirakan akan hasilnya lebih buruk lagi. Nah, tapi tentunya seperti ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Apakah laporan keuangan ini yang menjadi menggerakkan harga saham di bulan Mei Juni ini? Rasa-rasanya tidak, karena laporan keuangan ini hasilnya tidak begitu bagus. Memang ada 1-2 perusahaan yang bagus, tapi secara umum itu stagnan. Nah, kemudian di yang kuartal 2 bagaimana? Apakah dia akan juga menjadi penggerak saham, misalnya menjadi sentimen negatif apabila hasilnya jelek? Itu bisa saja menjadi kemungkinan. Tapi kalau melihat dengan kondisi yang ada, semua negara juga mengalami hal yang sama. Jadi seharusnya kalaupun dipublikasikan, ekspektasi orang sudah laporan keuangannya jelek. Kalau justru jeleknya tidak seperti yang diduga, malah mungkin ada kejutan positif. Tapi kalau misalnya turun katakan 20, 30, 40, bahkan 50%, ya sudah, itu menurut kami sudah diantisipasi oleh investor pada umumnya. Nah, jadi ini pandangan kami untuk laporan keuangan kuartal 1, dan juga pada saat laporan keuangan kuartal 2 nanti, kami perkirakan sudah pasti hasilnya akan jauh lebih jelek, karena beberapa perusahaan atau sebagian besar perusahaan aktivitasnya berhenti karena PSBB. Nah, bagaimana dengan aliran dana asing di obligasi dan saham? Jadi ini topik yang kedua. Ini saya ambil datanya dari Infovesta untuk aliran dana asing di obligasi dan saham. Asing kalau masuk ke obligasi itu hanya masuk ke surat utang negara. Sangat jarang mereka masuk ke surat utang korporasi, atau kalaupun ada, biasanya yang mata uangnya US dollar dan yang diterbitkannya di luar negeri. Jadi kebanyakan itu adalah masuk di surat utang negara. Nah, kalau di obligasi tidak ada net buy atau net sell. Biasanya yang dicatat di dalam dirjen surat utang itu adalah kepemilikannya. Jadi ini kalau saya ambil dari Infovesta, sampai dengan tanggal 29 Mei, 1050 itu artinya 1050 triliun. Jadi dana asing di awal tahun sempat punya 1050 triliun, hampir mendekati 1100 triliun, naik. Nah, kemudian di bulan Maret dan dari bulan Februari sampai bulan Maret terutama itu mengalami penurunan dari hampir 1100 ke 920 ke 930-an. Kemudian dari bulan April sampai dengan Juni stagnan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, jadi asing memang menjual surat utang negara Indonesia, tapi itu hanya terjadi di bulan Maret dan bulan Februari sampai Maret. Jadi Maret itu memang penurunan yang paling dalam. Sejak bulan April, itu sebetulnya asing sudah tidak lagi menjual surat utang negara Indonesia, artinya mereka sudah stay. Nah, kemudian baru di akhir bulan Mei dan di awal bulan Juni ini, kepemilikannya mulai naik. Di sini saya kutip berita dari Bisnis Indonesia, di mana hasil lelang SUM tembus target, jadi biasanya pemerintah cuma lelang sekitar 20-30 triliun, yang masuk 105. Jadi di bulan Juni ini ya, kelihatannya minimal akan naik 20 triliun. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat kenapa rupiah mengalami penguatan begitu drastis. Jadi untuk aliran dana asing, di surat utang negara sebetulnya asing sudah berhenti jual sejak bulan sejak bulan April. Nah, baru masuk lagi di akhir Mei, dan di bulan Juni ini kelihatan masuk kembali cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat yang saham bagaimana? Nah, kalau saham ini saya ambil sampai dengan tanggal 3 Juni. Nah, kalau berbeda sama obligasi, kalau di saham itu ada data net buy, net sell. Jadi harus saya jumlahkan setiap hari. Jadi hari ini misalnya net buy 100 miliar, besok net sell 500 miliar, berarti saya akumulasikan. Kemudian besok lagi net buy. Nah, itu adalah akumulasi net buy dan net sell.
Nah, kalau kita lihat grafik ini, dari awal tahun sampai dengan bulan Mei, itu asing telah melakukan net sell sampai dengan 27 triliun. Nah, baru di akhir minggu bulan Mei dan di awal Juni ini mulai masuk lagi. Apakah mereka cuma sementara saja, seperti yang terjadi katakan di bulan Februari, kita lihat dia sempat naik lagi, habis itu turun, atau seterusnya dia akan naik, kalau misalnya dia sudah jual 27 T, nggak usah balik semua deh, balik setengah aja, berarti kan masih bisa beli lagi 10 triliun, 15 triliun. Terus terang belum ada yang tahu. Jadi yang kami lihat adalah bahwa rebound daripada dana asing terjadi, ya, tapi jumlahnya belum banyak, baru 2 T saja. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan IHSG beberapa hari terakhir. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dana asing balik ke Indonesia? Nah, jadi di dalam diskusi kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa dana asing balik ke Indonesia? Bukannya kita punya PSBB masih jalan pada waktu itu ya, karena kita kan baru mulai bicara transisi ataupun new normal itu baru di awal sampai pertengahan Juni, sementara di akhir bulan Mei asing sudah masuk. Kemudian kalau kita lihat juga situasi di luar negeri juga tidak lebih baik juga. Kalau Amerika Serikat misalnya, sekarang kita lihat lagi demo, ya. Kemudian tensi perang dagang antara China sama Amerika juga naik kembali gitu. Jadi apa yang membuat dana asing balik lagi ke Indonesia? Nah, kalau berdasarkan evaluasi kami, menurut kami ada 4 hal yang membuat dana asing balik ke Indonesia. Pertama, pelonggaran PSBB atau kalau di luar negeri menggunakan lockdown, ada juga yang pakai istilah circuit breaker gitu ya. Jadi pelonggaran daripada PSBB, karantina dan lain-lain itu dilakukan, sudah dikemukakan banyak negara, mereka sudah melakukan tanggal sekian, bahkan ada yang sudah lakukan dan secara bertahap. Jadi itu disebutkan di seluruh dunia. Kalau kita lihat lebih ekstrimnya, ya contoh kayak Amerika Serikat. Mereka dengan COVID-19 separah itu saja, jumlah orang yang demo sudah kayak nggak ada COVID-19 gitu kan. Nah, jadi ekonomi ini kan lagi susah karena aktivitas bisnis dibatasi. Yang membatasi apa ya? PSBB, lockdown, karantina. Kalau sekarang karantinanya sudah sudah direlaksasi, nah, orang mungkin akan lebih bernafas kembali gitu. Jadi karena ada pelonggaran PSBB ini, orang merasa ekonomi atau perusahaan yang tadinya sedang susah pelan-pelan akan membaik. Nah, kemudian bank jangkar itu menjadi suatu kekhawatiran. Jadi pada waktu itu di bulan Mei sempat ada harga saham perbankan turun dengan drastis. Kemudian keluarlah semacam berita gitu ya, yang menunjukkan mekanismenya. Jadi yang dikhawatirkan orang itu adalah apakah bank jangkar menanggung resiko. Karena kan bantuan likuiditas atau pinjaman likuiditas dari pemerintah kepada bank yang punya masalah likuiditas itu melalui bank jangkar. Jadi orang khawatir kalau misalnya bank jangkarnya meminjamkan uang tersebut kepada suatu bank, kemudian bank tersebut nggak bisa bayar, apakah bank jangkar itu menanggung resiko? Nah, jadi waktu itu bank jangkar mengalami penurunan, bank-bank yang dipikir akan menjadi bank jangkar itu mengalami penurunan harga yang signifikan. Tapi setelah dijelaskan bahwa itu adalah dana negara, mereka hanya meminta tolong kepada bank jangkar untuk melakukan evaluasi kredit, harganya kembali naik. Juga ada faktor oversold. Jadi orang mungkin panik berlebihan, turut terlalu dalam sehingga harganya rebound. Jadi kekhawatiran bank jangkar itu meredah. Kemudian di risetnya asing juga disebutkan kalau misalkan PSBB atau karantina dilonggarkan, kira-kira negara mana yang akan pulih lebih cepat? Nah, dari kajian yang dilakukan, beberapa riset menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang diperkirakan pulihnya lebih cepat dibandingkan negara lain. Kenapa? Karena ekonomi negara kan masing-masing negara beda. Ada yang mungkin tergantung pada ekspor komoditas, seperti Australia dia ekspor batu bara. Ada yang tergantung pada turisme, seperti Thailand, Malaysia, Singapura. Ada juga mungkin yang mengandalkan konsumsi domestik seperti Indonesia. Nah, karena situasi seperti ini, turisme mungkin belum akan pulih.
Nah, kalau untuk ekspor impor komoditas mungkin masih butuh waktu karena harganya masih di bawah, belum naik gitu. Nah, sementara kalau negara yang mengandalkan konsumsi domestik diperkirakan bisa pulih lebih cepat. Nah, salah satunya Indonesia. Jadi itu menjadi semacam berita positif atau suatu cerita lah atau suatu dasar kalau misalnya dana asing mau masuk ke negara berkembang, mau ambil resiko lagi, salah satunya mereka pilih Indonesia. Nah, jadi itu salah satu nilai plus. Nah, yang terakhir menurut kami untuk imbal hasil surat utang negara, waktu di bulan Mei itu sempat 8%. Menurut kami, kalau dengan kondisi yang sekarang, seharusnya itu jauh di bawah 8%, mungkin 6,5 sampai 7. Nah, jadi dengan apa namanya, dengan imbal hasil yang jauh lebih tinggi, itu memicu banyak dana asing yang mau masuk kembali ke Indonesia, terutama di obligasi, karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi ini kurang lebih 4 alasan kenapa dana asing mulai balik di obligasi dan juga mulai balik di saham. Dan juga mengapa rupiah kita mengalami penguatan yang sangat signifikan dari mungkin level 15-16 ribu sekarang ke sempat di bawah 14.000, sekarang level 14.000 lagi. Nah, jadi bagaimana dengan COVID-19 di Indonesia? Hari ini kalau di tanggal 10 Juni, sempat ada berita kita punya new patients sempat mencapai 1.200 orang. Nah, biasanya kan kita di bawah 1.000. 1.000 saja dibilang rekor baru, ini ada 1.200. Apakah ini berarti relaksasi atau transisi PSBB-nya dikatakan memburuk gitu ya? Nah, bagaimana pendapat kami tentang itu? Saya mau tunjukkan data ini. Ini adalah data jumlah orang dan jumlah spesimen yang dites yang saya kumpulkan dari website COVID-19 dari tanggal 16 April sampai sekarang. Jadi kalau 16 April sampai 11 Mei ini saya potong kira-kira aja ya karena jumlah apa tampilan di PowerPoint-nya. Itu kalau kita lihat tesnya ada 3.000 orang, sempat 600 orang, 5.000 orang, 4.000 orang, 7.000 dan seterusnya. Jadi dari di bulan April dan bulan Mei, kita mungkin bilang rata-rata yang dites itu mungkin 4.000 sampai 5.000 orang. 4.000 sampai 5.000 spesimen per hari. Nah, kalau jumlah orangnya kita bisa lihat di samping. Kenapa jumlah orangnya lebih sedikit dari spesimen? Karena untuk acuan saja kalau misalnya ada orang menderita penyakit corona, dia masuk ke rumah sakit atau wisma atlet gitu ya, dia itu baru dinyatakan negatif setelah tesnya 2 kali berturut-turut negatif. Jadi satu orang bisa dites beberapa kali. Nah, jadi yang ada jumlah orang dan ada jumlah spesimen. Biasanya yang menjadi perbandingan itu jumlah spesimen. Di 11 Mei sampai dengan 3 Juni, saya kasih warna merah, itu adalah yang sempat di atas 10.000 dalam satu hari. Jadi di bulan Mei dan awal bulan Juni itu sudah beberapa kali di atas 10.000. Jadi ini menunjukkan berita yang sangat bagus bahwa selama ini kan kemampuan atau data Indonesia diragukan. Dibilangnya kita punya tes terlalu sedikit gitu ya. Nah, kalau di atas 10.000 menurut kami itu sudah bagus. Kenapa? Karena kalau datanya kemampuan tes kita banyak, pertama kita bisa identifikasi lebih cepat. Kedua, pada saat nanti trennya menurun, orang percaya bahwa data tersebut Indonesia memang turun. Nah, kemudian saya update lagi sampai dengan tanggal 10 Juni, kita lihat. Dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Juni, itu tesnya sudah sangat jarang di bawah 10.000, cuma sehari doang di tanggal 8 Juni. Ya, biasanya kadang-kadang ada faktor hari Sabtu, hari Minggu juga. Nah, itu sekarang di 17.700. Jadi kemampuan kita dalam melakukan tes spesimen yang tadinya selalu di bawah 10.000 menjadi di level belasan, sekarang mungkin sudah mendekati 20.000 targetnya Pak Jokowi. Siapa tahu nanti bisa naik lagi ke 30 atau 40.000. Nah, jadi dengan jumlah tes yang banyak, baik dari spesimen maupun dari jumlah orangnya, ya otomatis yang namanya pasiennya tentunya bisa lebih banyak. Menurut kami itu adalah sesuatu yang sejalan. Kalau jumlah tesnya banyak, kemudian pasiennya tidak bertambah banyak atau sedikit, ya itu tentu berita yang bagus. Tapi kalau misalnya tesnya bertambah banyak dan kemudian pasiennya bertambah banyak, menurut kami ya itu juga harusnya sejalan. Nah, itu menjadi suatu berita yang bagus. Jadi jumlah spesimen yang mampu dites oleh Indonesia itu menunjukkan seberapa akurat data-data kita dan nanti seberapa cepat penanganannya. Nah,
Jadi kalau misalnya kita membaca berita bahwa jumlah pasien baru mencapai angka 1000-an atau di atas itu karena jumlah tes yang lebih banyak. Mudah-mudahan kalau sudah bisa diidentifikasi klasternya atau tempatnya, atau bisa ditangani lebih cepat, kita harapkan lebih bisa terkendali. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi PSBB transisi atau new normal? Bisa saja kalau misalkan jumlah tesnya banyak, kemudian pasien barunya bertambah banyak signifikan, yang meninggal juga signifikan bertambah banyak, tentu itu bisa mempengaruhi keputusan pemerintah dalam PSBB gitu ya. Bisa saja dimundurkan lagi, diperpanjang lagi seperti itu. Tapi kalau melihat dari pengalaman yang ada dan juga kondisi luar negeri, menurut kami kalaupun nanti ada second wave, jumlah orangnya bertambah gitu ya, paling PSBB itu dilakukan secara lokalisir. Jadi paling di RW tertentu, pabrik tertentu, atau klaster tertentu yang dideteksi. Tapi kalau menutup ekonomi secara keseluruhan, rasa-rasanya tidak. Jadi itu. Dan kemudian juga kalau misalnya dari sisi apakah jumlah pasiennya bertambah banyak itu mengkhawatirkan, ya mungkin di satu dua pihak iya, tapi kalau saya lihat sekarang ketakutan orang terhadap COVID-19 sudah tidak seperti ketika di bulan Maret, bulan April. Jadi ini pandangan kami untuk tentang COVID-19 di Indonesia. Memang jumlah pasien baru bertambah banyak, tapi dengan bertambahnya kemampuan melakukan tes, itu merupakan hal yang lumrah, dan ketika nanti angkanya turun, itu akan menjadi sentimen yang positif. Bagaimana dengan valuasi dan strategi investasi untuk obligasi dan reksadana pendapatan tetap? Jadi nanti saya akan bahas reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana yang berbasis saham. Ini obligasi dulu. Nah, ini saya ambil dari website CNBC Indonesia, tanggal 10 Juni, jam 4 sore. Di sini sebutkan yield 10 tahun itu di 7,294%. Harganya 97,884 dan ada data-data yang lain. Nah, kalau untuk obligasi atau reksadana yang berbasis obligasi, bisa reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran yang banyak porsi obligasinya. Nah, itu kita selalu menggunakan acuan yang obligasi 10 tahun. Nah, kalau dia tulis 7,294 artinya apa? Artinya kalau pada tanggal 10 Juni pemerintah ingin menerbitkan obligasi, meminjam dana, dia mesti membayar bunga 7,29%. Nah, angka ini kalau ketinggian, misalnya 7,8 atau 8, kalau obligasi berarti kan tinggi hasilnya. Nah, itu kalau secara valuasi kita sebut murah. Nah, tapi kalau misalnya angkanya 5%, nah rendah gitu ya. Nah, secara valuasi kita sebut mahal. Nah, wajarnya itu berapa gitu ya. Dengan kondisi semua negara juga sedang kesulitan ekonomi, sehingga mereka harus mempertahankan bunga yang rendah. Dan kemudian inflasi Indonesia terkendali, kita punya harga dolar juga bagus sekarang ya. Harga BBM kita juga tidak mengalami kenaikan. Untuk tahun ini kemungkinan bisa di 6,5 sampai 7. Ya, ada juga mengatakan 7 sampai 7,25. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita berpatok pada 6,5 sampai dengan 7%, maka itu yang wajar. Kalau dia 7,2, 7,3 artinya apa? Artinya kalau pemerintah saat ini pinjam uang, memberikan bunga 6,5% sampai 7% itu sudah bagus. Di pasaran sekarang orang memberikan bunga 7,2, 7,3%. Artinya di pasaran sekarang valuasinya murah. Karena orang mau dia menjual dengan yield 7,2, 7,3%. Jadi bisa dikatakan sekarang valuasinya sudah murah ya. Tapi tidak semurah di bulan Mei karena bulan Mei sempat 8%. Sehingga kalau misalnya kita mau masuk ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran yang memiliki alokasi lebih besar di obligasi, bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kalau sudah tinggi itu berapa Pak? Kalau misalnya dia sudah di bawah 6,5%. Jadi kalau sudah di bawah 6,5, misalnya 6,25, 6,4 atau bahkan di bawah 6%, nah itu berarti valuasinya sudah kemahalan. Nah itu mungkin kalau Bapak Ibu ada di reksadana pendapatan tetap bisa mempertimbangkan untuk profit taking pada saat di bawah 6,5%. Tapi kalau di atas 7% kita mau masuk, menurut saya itu masih bisa menjadi salah satu pertimbangan. Nah, bagaimana dengan reksadana saham?
ada nggak perubahan targetnya untuk IHSG, obligasi, dan USD gitu ya. Nah, tadi obligasi kita sudah bahas. Nah, ini adalah yang Panin Aset buat di bulan April 2020, jadi 2 bulan yang lalu. Kita membuat semacam prediksi IHSG, surat utang negara, kurs nilai tukar, berdasarkan puncak COVID-19 di Amerika Serikat. Jadi kami kemarin buat 3 skenario yang tidak terkendali, saya tidak bahas, karena memang kita juga nggak tahu. Jadi ada skenario baik, puncak COVID-19 di bulan pertengahan April, relaksasinya 1,5 sampai 2 bulan kemudian, itu di Amerika Serikat. Kalau yang dasar, puncak COVID-nya di akhir bulan April, kalau yang buruk, puncak COVID-nya di bulan Mei. Kalau kita lihat data, sepertinya kita bisa mengatakan bahwa berdasarkan pasien baru, jumlah kematian, kelihatannya puncak COVID-19 di Amerika Serikat itu sudah terjadi di akhir April. Jadi kita bisa mengatakan skenario-nya skenario dasar. Jadi IHSG tadi 6.000, surat utang negara 7-725, tadi sudah saya katakan ya, tapi dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, kemungkinan bisa 6,5 sampai 7. Kurs nilai tukar antara 14.500 sampai 15.500. Apakah ada perubahan? Kalau berdasarkan data puncak COVID, seharusnya indeks untuk harga wajar di tahun 2020 itu ada di kisaran 6.000. Nah, tapi kalau sebagaimana kita lihat Indonesia, puncak COVID-nya di Jakarta mungkin sudah agak terkendali, tapi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mungkin beberapa daerah tempat lain menjadi pusat yang baru. Nah, kalau misalnya PSBB-nya terus diperpanjang, kita kan tadinya berasumsi PSBB awal Juni sudah buka. Ternyata dimundurkan jadi pertengahan Juni. Nah, jadi itu bisa antara dasar dan buruk. Jadi dengan kata lain, untuk IHSG, ya kita bicara di kisaran 5.000 sampai 6.000. Kalau ambil nilai tengahnya 5.500. Nah, kalau untuk surat utang negara, kami cukup optimis. Jadi dengan data terbaru seharusnya bukan 7,725, tapi bisa 6,5 sampai 7. Kalau untuk nilai tukar US dollar, nah itu menurut kami wajarnya di 14.5 sampai 15.5. Hari ini kalau saya cek sudah di level 14.000, sehingga kalau misalnya orang ingin menukar rupiah ke US dollar, menurut kami ini saat yang tepat. Karena dolar itu sekarang lagi ibaratnya apa? Terlalu murah. Nah, apakah dia murah karena lagi ada demo? Demo satu hal, itu mungkin secara sentimen membuat dia kurang baik. Tapi kalau dari pandangan Panin Asset Management, yang namanya US dollar sekarang sedang buruk atau sedang rendah sekali. Kenapa? Karena dari sudut pandang investor secara umum, mereka mencetak uangnya terlalu banyak. Jadi Amerika dan Jepang itu dipandang oleh investor secara umum dalam menyelamatkan ekonomi, mereka mencetak uang terlalu banyak. Nah, kalau teori supply demand, mereka cetak uang terlalu banyak, berarti supply-nya banyak, demand-nya sedikit, makanya nilai mereka turun. Nah, itu kurang lebih gambaran untuk outlook untuk IHSG, surat utang negara, dan nilai tukar. Nah, kemudian topik terakhir, bagaimana dengan new normal? Ya, dengan kondisi seperti ini, bagi Panin Asset Management sebagai manajer investasi, apakah ada perubahan cara kerja? Nah, saya secara umum saya bisa katakan ada Bapak Ibu. Jadi new normal ini sedikit atau banyak mempengaruhi cara kami dalam mengelola dana. Seperti apa pengaruhnya? Nah, jadi ketika terjadi new normal seperti ini, kami juga terus terang melakukan penyesuaian karena beberapa kondisi-kondisi berubah seperti dibandingkan perkiraan kami sebelumnya. Nah, perubahannya seperti apa? Jadi pada dasarnya ketika Bapak Ibu berinvestasi di reksadana, kami ambil dana tersebut, kami tempatkan di deposito, kami tempatkan di obligasi, kami tempatkan di saham. Nah, kalau untuk deposito, kami menyadari bahwa saat ini di bank itu kredit macet sedang meningkat. Kemudian untuk beberapa bank kami melihat juga likuiditasnya lagi ketat. Ya, yang namanya bank kan meminjamkan uang ke orang. Kemudian orang yang pinjam uang tersebut mungkin sekarang ekonominya lagi kurang baik, jadi dia mengajukan penundaan, mengajukan perpanjangan, atau yang paling parah ya dia nggak bisa bayar lagi gitu. Nah, jadi otomatis kan banknya juga agak terkendala. Nah, jadi kami merasa memang saat ini bank memang sedang mengalami kesulitan di kredit macet sama resiko likuiditas meningkat. Nah, apakah akan sampai default?
Rasa-rasanya tidak. Kenapa? Karena banyak peraturan pemerintah dan juga dari OJK dan juga yang kalau kita bahas yang bank jangkar tadi itu dibuat untuk menyelamatkan perbankan. Jadi banknya mungkin kesulitan, iya, tapi apakah sampai gagal bayar? Rasa-rasanya tidak. Nah, jadi itu yang kami lihat untuk sektor perbankan. Nah, kalau dalam mengelola reksadana pasar uang ataupun menempatkan deposito-deposito, saat ini kami lebih mementingkan likuiditas. Jadi kami lebih prefer terhadap bank-bank yang mungkin secara likuiditasnya tidak terlalu ketat, tapi imbal hasilnya itu mungkin juga kurang kompetitif, gitu ya. Nah, kalau tahun lalu panen dana liquid saya kalau tidak salah returnnya sekitar 6%. Tahun ini kemungkinan antara 4,5 sampai 5. Kenapa? Karena kami saat ini lebih mementingkan bank yang memberikan likuiditas baik. Kami ada kombinasi juga dengan bank yang memberikan imbal hasil tinggi. Tapi saat ini bobotnya kami lebih berbesar ke bank yang memiliki likuiditas lebih baik. Dan juga antisipasi juga dengan market seperti ini, kadang-kadang ada investor yang melakukan switching dari reksadana pasar uang pindah ke fixed income, ke campuran atau ke saham karena memanfaatkan momentum. Jadi memang porsi liquidity kami lebih berbesar. Nah, bagaimana dengan new normal terhadap obligasi? Jadi obligasi ada obligasi negara dan juga ada obligasi korporasi. Nah, obligasi negara itu yang paling diuntungkan. Kenapa? Karena bunga akan rendah menurut kami untuk 2 sampai 3 tahun yang akan datang. Kecuali inflasi kita naik tinggi, tapi kalau tidak rasa-rasanya suku bunga kita akan tetap selama 2-3 tahun. Tetap atau lebih rendah. Nah, kondisi ini menurut kami menjadi sentimen positif bagi reksadana fixed income atau reksadana campuran yang banyak obligasi pemerintahnya. Nah, bagaimana dengan obligasi korporasi? Jadi obligasi korporasi itu kurang lebih sama kayak bank. Kalau di pasar modal pulihnya bisa cepat karena cuma orang lihat sentimen. Kalau di sektor real butuh waktu. Jadi misalnya contoh kalau orang yang buka toko, otomatis omset bulan April, Mei sudah nggak ada. Juni baru buka setengah bulan. Kalau yang buka tokonya tidak di pusat perbelanjaan mungkin masih bisa curi-curi. Tapi kalau yang bukanya di pusat perbelanjaan, mall itu kan sama sekali nggak bisa buka. Nah, jadi sektor real butuh waktu untuk pulih. Nah, makanya untuk obligasi korporasi kami menyadari sama seperti bank, ada peningkatan resiko kredit macet. Ya. Nah, tentunya saat seperti ini kami akan melihat seperti apa. Kalau memang benar ada ya, kita akan coba lihat apakah dia punya jaminan seperti apa, komitmen pemegang sahamnya seperti apa. Nah, karena kalau dalam situasi seperti ini yang orang khawatir itu adalah aji mumpung. Kalau memang bisnisnya sedang sulit, yang namanya bisnis kalau memang mau dikerjakan, biasanya kalau kali ini katakan macet, tapi dikasih waktu beberapa lama, harusnya dia bisa selesaikan. Tapi kalau misalnya orang aji mumpung, mungkin dari kemarin sudah nggak mampu bayar, cuma sekarang bilang saya sekalian sama COVID-19. Nah, jadi di situ kami coba bedakan nih, mana yang kira-kira orang yang aji mumpung, sama mana yang memang benar-benar sedang kesulitan bisnis. Nah, jadi kurang lebih untuk obligasi kami view-nya seperti itu. Nah, bagaimana dengan saham? Nah, kalau untuk saham ini kami melihat di bulan Mei dan di bulan Juni, sampai dengan awal bulan Juni, yang menggerakkan saham itu kebanyakan adalah investor asing dan investor lokal tapi perorangan. Kalau untuk investor lokal institusi seperti dana pensiun, asuransi, yayasan, kami lihat belum banyak bergerak. Mungkin masuknya masih belum karena lagi PSBB gitu ya. Mungkin juga sekarang kalau kita lihat ada beberapa pergantian di BUMN, mungkin jadi orang wait and see dulu. Ya, mungkin juga ada indikator-indikator yang sedang mereka perhatikan, jadi mungkin belum masuk, jadi dia tidak masuk. Jadi yang jelas kenaikan harga di IHSG itu lebih banyak disebabkan karena dari investor asing yang kemarin dia masuk. Investor asing kita tahu sendiri bisa in dan out cepat sekali, dan investor lokal yang perorangan. Saya sempat diskusi dengan orang bursa, juga dengan orang sekuritas. Jadi pembukaan rekening sama transaksi dari investor lokal itu meningkat signifikan selama PSBB ini. Ya mungkin saja bos-bos sedang di rumah, nggak ada kerjaan, toko nggak bisa buka, ada cash ya, cashnya dicoba mencari keuntungan dari situ. Nah jadi memang lebih banyak yang dorong investor lokal perorangan. Nah apakah dana asing dari institusi akan masuk? Menurut kami akan masuk. Nah, yang menyebabkan dia masuk itu adalah ketika surat utang negara
imbal hasilnya terlalu kecil. Jadi dalam mengelola portfolio kan mereka taruh uang di saham, obligasi, deposito. Nah, biasanya saham tuh kejar return, obligasi dan deposito untuk menjaga target. Nah, kalau sekarang kan kondisi surat utang negara yang tadinya imbal hasil 8%, itu mungkin sudah masuk dalam target mereka, sehingga cukup taruh di surat utang negara dan deposito mereka sudah mencapai target. Tapi kalau misalnya surat utang negara di bawah 7%, atau bahkan nanti di bawah 6,5%, itu sudah tidak bisa mencapai target mereka, sehingga untuk menutupi selisih return, kemungkinan mereka akan masuk ke saham. Nah, jadi kami harapkan ketika itu terjadi, saya nggak tahu apakah 1, 2, atau 3 bulan dari sekarang, itu menjadi pendorong kenaikan harga di bursa saham. Jadi kalau sekarang dana asing dan lokal perorangan, mudah-mudahan dalam 2, 3, atau 4 bulan mendatang, itu lebih karena investor asing yang institusi. Kalau untuk sektoral bagaimana? Kalau untuk sektoral terus terang saat ini masih terlalu dini untuk mengatakan sektor ini diuntungkan, sektor ini tidak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara berbicara kenaikan IHSG, ketika dia sudah jatuh dalam, biasanya valuasi dulu. Yang valuasinya murah, di book value di bawah 1 kali, PE ratio di bawah 10 kali gitu ya, itu yang menjadi yang pertama kali. Tapi ketika valuasinya sudah normal, orang mulai mencari yang cerita. Nah, mencari cerita itu misalnya, sektor ini diuntungkan. Kenapa? Karena dia misalnya bergerak di bidang penambangan emas, harga emas lagi tinggi misalnya. Atau sektor ini diuntungkan karena dia produksi vitamin C. Vitamin C sekarang permintaannya lagi banyak. Nah, jadi mungkin ada cerita-cerita seperti itu. Beberapa sektor kami lihat juga karena adanya PSBB ini, mungkin saja mengalami perubahan cara berpikir. Jadi contoh paling gampang adalah perkantoran. Ternyata selama PSBB ini beberapa perusahaan bisa kok kerja sebagian karyawan dari rumah dan tetap selesai. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya di masa yang akan datang, permintaan untuk sektor perkantoran mungkin tidak sebesar yang sebelumnya. Kenapa? Karena orang mungkin bisa kerja dari rumah sebagian, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk sektor rumah sakit atau kesehatan, kan orang berpikir, wah kalau COVID-19 kesehatan diuntungkan. Ya, kesehatan kalau produksi vitamin mungkin diuntungkan, produksi vaksin mungkin diuntungkan. Tapi kalau rumah sakit mungkin untuk sementara ini malah jadi sentimen negatif. Kenapa? Karena orang jadi takut ke rumah sakit. Jadi kalau nggak benar-benar kepepet, orang nggak akan ke rumah sakit karena takut terpapar corona di situ. Nah, jadi dengan adanya PSBB ini, memang beberapa sektor kami melihat bisa saja terjadi perubahan yang sifatnya fundamental. Nah, jadi dari sisi manajer investasi kami mencoba melihat kira-kira bisnisnya bisa nggak dilakukan adaptasi. Apakah dia bisa mengubah fokus bisnis atau mengubah cara penawaran sehingga bisa tetap menghasilkan penjualan dan laba di masa yang akan datang. Nah, itu tentang cara kami dalam mengelola reksadana, baik untuk saham, campuran, pendapatan tetap. Bagaimana dengan strategi investasi? Jadi kalau di banyak market outlook yang kami selenggarakan via Zoom atau via Instagram, jadi gimana Pak? Apakah saat ini saat yang tepat untuk beli? Ya kalau saat yang tepat itu pas kemarin lagi turun, cuma kalau pas kemarin lagi turun biasanya orang makin takut, bisa turun lagi dan segala macam. Nah, kalau untuk reksadana pendapatan tetap atau campuran yang banyak obligasinya, selama yield di atas 7%, menurut saya kalau kita mau masuk itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Kenapa? Karena masih murah. Harusnya kita punya yield itu akan di bawah pasti akan di bawah 7% untuk jangka 2-3 tahun yang akan datang. Nah, kalau untuk reksadana saham volatilitas masih akan tetap tinggi. Jadi kalau misalkan kita terlambat masuk, menurut saya tidak usah terlalu dikejar. Tapi kalau misalnya pas market ada koreksi 1 atau 2%, nah pada saat itulah kita masuk secara bertahap. Atau kita bisa gabungkan, misalnya kita investasi bertahap dengan cara auto debit setiap bulan, bisa pilih tanggal 1, tanggal 8, atau tanggal 16, atau kalau pakai dari paling dana liquid bisa lebih fleksibel tanggalnya kita pilih. Nah, tapi nggak usah semua, mungkin setengahnya. Setengahnya lagi kita bisa taruh di paling dana liquid atau liquid syariah. Ketika ada koreksi besar di bursa saham, baru kita masukkan ke situ. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu strategi yang mungkin Bapak Ibu pilih. Kenapa? Karena volatility di bursa saham itu masih akan tinggi. Jadi kalau kita masukkan semua sekaligus, itu akan cukup sulit. Dan jangan lupa juga kita harus melakukan diversifikasi.
Karena kalau untuk kita perhatikan dalam 2-3 tahun terakhir memang kinerja saham itu volatility-nya sangat tinggi. Kalau kita hanya punya satu jenis aset, takutnya pada saat terjadi volatility, semangat kita untuk investasi jangka panjang itu menjadi berkurang. Nah, jadi demikian gambaran kami untuk market update di bulan Juni. Apabila ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu tulis di komen di channel YouTube. Nanti saya akan coba bantu jawab. Dan jangan lupa juga follow dan subscribe channel YouTube Panin Asset Management. Semoga yang saya bawakan bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih.